guys, ini juga kita sesama korban. Nah, kita udah capek masa guys. Saya juga kalau mikirin kayak gini dibilang ikhlas, gak ada namanya korban hilang miliaran tuh ikhlas guys. Kita pasti nggak bisa tidur. Iya, nggak bisa legowo kalau orang bilang ikhlas itu gila gitu guys. Nah ini saya mau tanya nih Ibu Siska, apa yang pesan-pesannya, apa yang mau disampaikan kepada publik? Kita berjuang sudah 3 tahun ya. Kita lalu setiap usaha, setiap upaya hukum itu kan kita lakukan, baik pidana, perdata ya. Kita mencari keadilan. Kita bergantung sama negara karena kepada siapa lagi kita minta tolong gitu kan. Kalau sekarang ternyata aparat ini kan kayak dari pengadilan sampai ini ownernya industri yang bisa bebas itu hampir, kenapa kita tidak bisa percaya gitu, kenapa? Dan kita berharap sekarang ini kan dalam proses kasasi, kita berharap itu ya sekarang ini negara sudah aparat jabat industri sudah terlibat. Kita berharap ya kita mendapatkan pembayaran kembali atau kerugian kita dipulihkan gitu. Kita nggak mengharapkan bunga ya. Pokoknya ini sekarang uang pensiun, anak-anak nggak bisa sekolah, nggak bisa kuliah, bahkan orang tua tuh nggak punya biaya lagi untuk berobat. Ini udah banyak banget ya anggota aliansi yang meninggal nih Pak. Banyak banget. Nah, baru juga nulis namanya 3 hari kemudian kedengaran udah meninggal. Sakit banget kan rasanya. Iya betul. Gimana gitu kan? Jadi tolonglah gitu, punya hati nurani sedikit lah gitu kan. Saya sampaikan buat Pak Henry gitu ya. Kita tidak menuntut banyak dari Bapak gitu. Tolong kembalikan hak kami yang menjadi kami. Itu hasil kerja kami pertemukan, bukan hasil korupsi loh, bukan mengadain keluarga ironi. Kerja kami yang baik tuh guys. Iya, kerja kami Betul. Kalau kayak gini siapa yang mau investasi di Indonesia, pada takut, pada kabur. Ya ini apalagi tahun politik nih Pak Presiden, Pak Menko Polhukam, tolong diperhatiin nih. Jangan sampai PR-nya nanti merah. Ini kasus Indosuria ini. Ini investor lokal aja udah kehilangan, kita nih warga negara kehilangan kepercayaan kepada investor lokal. Gimana kalau ada investor luar negeri, apakah tertarik investasi ini kalau keadaannya kayak gini? Kalau pemerintah nggak bisa menjaga atau menjamin gitu ya keselamatan atau ke para korban gitu kan, gimana gitu loh, gimana investor asing? Tolong ya di up ini berita ya. Terima kasih. Nih ada yang mau disampaikan. Pak siapa nih? Saya dengan Riki, saya seorang advokat kebetulan sebagai korban juga. Ya. Jadi kita masih tetap berjuang. Korban belum diselesaikan urusannya. Jadi kalau ada anggapan bahwa urusan industri sudah selesai, itu salah. Karena kami semua masih dalam kondisi menderita, perjuangan kami belum selesai, kami masih tetap semangat untuk mengawal proses ini selesai di proses kasasi. Jadi, semoga Hakim Agung yang ditunjuk dalam proses kasasi dapat memberikan keadilan. Ya, Tunjukkan bahwa keadilan itu ada untuk kami semua, seluruh korban. hakim yang kebal angin ya, tolak angin. Iya. Sip. Kita kirimin tolak angin paket nanti. Iya, nanti kalau masih masuk angin kita kirimin tolak angin satu truk. Ya. Sip. Kita masih ada sesi. Kita kan harapannya ini buat kasus Indosuria ini gimana nih pesannya, apa yang diinginkan, apa yang udah dirasakan, maunya gimana, tolong disampaikan. Yang membicarakan
biar mata internasional kebenaran masih ada. Oke, sip. Ya, kita nih guys, kita sesama korban. Ada yang ingin disampaikan nggak nih, Pak Teddy udah berjuang dari awal sampai saat ini sampai 3 tahun, ada pesan yang mau disampaikan? Ya, ini memang kita perlu perjuangan ya supaya perjuangan kita dapat ikhtiar supaya mungkin mudah-mudahan tidak. Oke, Ya, siap. Yang saya kasihi, jangan lupa share, like, subscribe. Berita ini di up ya para subscriber saya. Kebetulan saya juga korban nih ya di Indosuria. Sekaligus saya juga bikin channel ya guys. Saya minta ini kasus bener-bener bukan 15 triliun. Ini kalau menurut kejaksaan 106 triliun ya. Lebih dari 15 triliun. Ini tolong hakimnya nama Henry Surya diperiksa ya kepada KPK, saya minta ya. Ini benar-benar kasus udah disorot internasional. Kalau sampai ini nggak selesai ya, ini akan menjadi presiden buruk. Ini apalagi tahun politik. Saya pesan kepada Pak Presiden, kepada Pak Menko Polhukam, kepada semua pejabat, tolong ini kasus Indosuria, ini kasus skema korupsi terbesar yang ada di Indonesia ini diperhatikan dengan baik-baik. Kepada majelis hakim, tolong hakim yang kebal masuk angin. Gitu. Saya sebagai korban, saya juga berkepentingan ya, dan ini semua kasus dituntut ke arah homologasi dan saya menempuh jalur pidana, berkas saya lengkap. Saya tidak menerima cicilan 1 sen pun sampai saat ini, tidak ada cicilan. Kalau dia bilang ada cicilan, ada apa, itu tidak ada. Saya masih nol, semua biljet saya lengkap, surat laporan polisi semua lengkap, BAP saya lengkap, semua saya lengkap. Saya sebagai saksi korban, sebagai pelapor, saya minta ini kasasi di Mahkamah Agung tolong diperhatikan dengan baik-baik. Oke? Pada hari ini kita akan melakukan penjelasan ataupun konferensi pers terkait upaya hukum kasasi yang diajukan oleh 896 orang korban PSP Indosuria, namun mengalami hambatan dari Pengadilan Negeri Jakarta Barat, dan kedepannya adalah bagaimana nasib pemulihan korban kejahatan ini yang seakan semakin tak pasti, dan kita semua memerlukan suatu kepastian hukum dan keadilan korban PSP Indosuria. Tanpa mempersingkat waktu, saya akan langsung menyerahkan kepada Bapak Donald Faris menjelaskan dan menguraikan lebih lanjut mengenai permasalahan. Terima kasih. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan media yang kami hormati, aliansi
korban Mateni Franciskai. Bapak dan Ibu yang juga hadir dalam kedudukan sebagai korban yang terus berupaya mencari keadilan di ruang ini. Kami dari kuasa hukum itu akan memberikan sejumlah respon, catatan, dan langkah-langkah hukum apa saja yang akan dilakukan berkaitan dengan putusan Onslah atau lepas terhadap terdakwa Henry Surya di dalam persidangan yang telah dilakukan dan diputus di Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Bapak dan Ibu yang saya hormati, dalam kedudukan hukum, dalam hal ini Jaksa Pengacara Negara itu sudah melakukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia. Itu sudah disampaikan oleh Jakpidum maupun pernyataan pers yang disampaikan oleh Menko Polhukam beberapa waktu yang lalu. Upaya hukum kasasi ini adalah langkah yang secara hukum memang diatur oleh KUHP terhadap putusan lepas. Jadi tidak ada pilihan hukum lain yang memang mungkin dilakukan oleh negara. Dalam hal ini Jaksa Pengacara Negara yang mewakili kepentingan korban untuk melakukan upaya hukum ke Mahkamah Agung. Kuasa hukum korban tentu sangat mendukung, dan kita berharap tidak hanya mendukung secara formil, kita berharap ada putusan yang baik dan adil yang dihadirkan oleh pengadilan di kasus Mahkamah Agung Republik Indonesia, sesuatu yang tidak diperoleh di Pengadilan Negeri Jakarta Barat atas beberapa persidangan yang sudah berjalan beberapa waktu yang lalu. Kita tentu sangat miris, kecewa terhadap putusan para hakim. Kami menilai ini tidak lagi problem hanya di hakim saja, tetapi korban juga merasakan yang sama. Tadi kita akan eksplorasi terkait dengan problem di putusan hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Barat tersebut. Kami menilai dan beranggapan kepada itu, semestinya kejanggalan putusan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat tersebut tidak hanya kita alamatkan kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara, tetapi keanehan dalam pandangan kami juga mesti kita lihat kepada institusi peradilan kita. Saya yakin dan percaya kasus ini tidak lagi semestinya hanya menjadi sorotan terhadap para majelis hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, tetapi secara vertikal di Mahkamah Agung dan khususnya pimpinan Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Sebab para korban yang mencari keadilan merasakan betul persoalan tersebut, sehingga menurut saya, kalaupun ada laporan di Komisi Yudisial, kalaupun ada proses di Badan Pengawasan Mahkamah Agung, mestinya hal itu disoroti terhadap pimpinan Pengadilan Negeri Jakarta Barat itu sendiri secara vertikal. Karena kami meyakini putusan tersebut lebih dari problem majelis hakim itu sendiri, tetapi diduga ini adalah problem institusional Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Alami kebuntuan seperti yang terjadi di proses yang vonis lepas terhadap Henry Surya. Secara rinci Bapak dan Ibu,
Mohon kira-kira Bapak dan Ibu membantu mensupport agar kegiatan kita juga kondusif. Jadi secara paralel dalam posisi upaya hukum yang dilakukan oleh para korban, kami mewakili 896 orang korban. Jauh lebih banyak korban-korban lain yang berada di luar sana menjadi korban KSP Indosuria. Terus berupaya mencari keadilan dalam kasus ini, dan keadilan itu menemui tembok buntu di Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Tidak hanya berkaitan dengan vonis yang dijatuhkan terhadap Indosuria, tapi juga berkaitan dengan upaya hukum kasasi yang coba dilakukan oleh para korban. Jadi singkatnya Bapak dan Ibu, korban melalui jaksa pengacara negara melakukan upaya kasasi, dalam hal ini posisinya adalah negara, tetapi 896 orang korban juga berupaya melakukan upaya kasasi tersebut ke Mahkamah Agung. Apa yang terjadi? Bapak dan Ibu, secara singkat, kami mengajukan surat pernyataan permohonan kasasi atas penetapan dan putusan perkara pidana nomor 779-P-B-2002 PN Jakarta Barat tertanggal 6 Februari 2023. Ini permohonan resmi yang coba kami masukkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Barat, pernyataan kasasi. Apakah itu dimungkinkan? Dimungkinkan. Kami akan bicara presiden hukum kenapa itu dimungkinkan. Tapi secara spesifik, tembok besar yang kami sebut tadi menghadang upaya korban mencari keadilan itu lagi-lagi terjadi. Permohonan dan pernyataan permohonan kasasi itu dibalas dengan surat penolakan tertanggal 15 Februari 2023. Ini surat resminya nanti akan kami bagikan kepada Bapak dan Ibu rekan-rekan media, karena ini adalah asli. Kopinya juga nanti akan kami share kepada Bapak dan Ibu dalam format scan ataupun dari format kopi. Ini ditujukan kepada kami selaku kuasa hukum KSP Indosuria Visi Law Office, yang pada pokoknya kami bacakan merujuk surat saudara tanggal 6 Februari 2023, ini surat yang kita masukkan. Apa jawabannya? Tertanggal 15 Februari 2023, setelah 3 hari bolak-balik ke Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Ini rekan kami Elsa yang bolak-balik dengan patroni yang bolak-balik tim hukum Visi Law Office. 3 hari bolak-balik ke Pengadilan Negeri Jakarta Barat, dipingpong dalam tanda petik untuk hanya bisa memasukkan dan menerima berkas permohonan kasasi kami. Dan balik ke jawabannya, satu, ada sejumlah poin. Satu, bahwa advokat Visi Law Office adalah kuasa hukum bertindak untuk dan atas nama 896 orang korban KSP Indosuria yang mengajukan permohonan penggabungan perkara gugatan. Poin kedua, bahwa permohonan penggabungan perkara ganti kerugian telah ditolak oleh majelis hakim dengan penetapan, itu yang ditolak dulu. Dan di hari yang sama penolakan itu kami masih ingat betul Bapak dan Ibu, jaksa berdebat dengan hakim soal penyitaan dan menghadirkan Henry Surya apakah secara online atau offline. Kita ingat betul Bapak dan Ibu, ada rekaman, ada videonya. Hakim terkesan begitu ingin memaksakan Henry Surya diperiksa secara online. Ini kontras dengan para saksi
dan para terdakwa lain yang diperiksa secara offline di pengadilan. Akhirnya jaksa mengupayakan dengan sedikit langkah-langkah upaya yang menurut kami penting diapresiasi, menghadirkan Henry Surya di pengadilan. Itu pun dibatasi oleh majelis hakim hanya dalam beberapa waktu saja untuk memeriksa. Menurut saya itu sesuatu yang janggal dan tidak lazim di persidangan-persidangan yang acap kita lihat di persidangan-persidangan di pengadilan. Poin ketiga maksud saya, bahwa dengan ditolaknya penggabungan perkara gugatan ganti kerugian tersebut, maka permohonan kasasi terhadap penetapan Majelis Hakim nomor 779 dan seterusnya tanggal 20 Desember 2024 dan putusan nomor 779 tanggal 29 Januari 2023 yang intinya putusan itu memvonis lepas Henry Surya tidak dapat dilakukan. Tapi tidak ada penjelasan kenapa itu secara hukum tidak dapat dilakukan. Apakah itu merujuk kepada KUHP, apakah itu merujuk kepada surat edaran dan atau peraturan Mahkamah Agung dan lebih lanjut? Jawabannya singkat saja, tidak dapat dilakukan. Satu kalimat saja, tidak dapat dilakukan di poin itu. Bahwa sesuai dengan pasal 244 KUHP yang menyatakan bahwa terhadap putusan perkara yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, terdakwa atau penuntut umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan. Jadi ada 4 alasan yang menurut kami bukan alasan yang dapat diterima dan dijelaskan secara hukum kenapa upaya korban mencari keadilan selain yang dilakukan oleh negara itu selalu mendapat tembok hadangan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Kami sulit melepaskan kesan itu terhadap birokrasi pengadilan yang menurut kami tidak mencerminkan membuka kesempatan kepada para korban. Alih-alih, Bapak dan Ibu, sekali lagi, alih-alih akan menghadirkan keadilan substantif kepada korban, mengembalikan kerugian korban, mengembalikan putusan yang adil kepada korban, menerima berkas saja tidak dapat diberikan kesempatan kepada korban. Bayangkan itu yang terjadi. Secara formil diberikan ke pengadilan tempat memeriksa perkara yang tingkat pertama, nanti akan diteruskan ke Mahkamah. Bukan hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang akan memeriksa berkas ini, tetapi di Pengadilan Negeri Jakarta Barat saja itu sudah dihadang dengan hal-hal yang sifatnya sulit diterima secara hukum dan dijelaskan. Jadi ini yang kemudian kami sebut dengan tembok yang dihadapi oleh para korban dalam mencari keadilan hakiki di Republik ini melalui keadilan. Lalu apa yang dilakukan Bapak dan Ibu? Akhirnya para korban mendatangi Mahkamah Agung pada tanggal 20 Februari 2023 mendatangi Mahkamah Agung. Kita mau lihat apakah pintu Mahkamah Agung akan terbuka untuk menerima berkas atau memperoleh hal ini. Jadi kita juga belum mendapatkan perkembangannya. Tapi paling tidak Bapak dan Ibu, kita sudah memasukkan berkas itu tertanggal 20 Februari 2023 ke Mahkamah Agung. Ini suratnya dan ini berkasnya. Sesuatu yang ditolak sejak awal oleh Pengadilan Negeri Jakarta. Kita sangat berharap Mahkamah Agung tidak hanya klise di dalam membawa keadilan bagi para korban, tetapi juga menunjukkan keadilan itu benar-benar ada. Nah, gimana kalau kita mau bicara adil, berkas saja tidak diterima keadilan. Apakah alasan itu berdasar secara hukum Bapak dan Ibu? Kami punya bukti bahwa sudah ada upaya yang dulu pernah kawan-kawan kami lakukan, vonis dan penetapan terhadap dalam kasus
penggabungan gugatan ganti kerugian juga, tetapi tidak diterima di pengadilan negeri, tapi berkasnya diterima di pengadilan negeri Jakarta Pusat. Ini contohnya Bapak dan Ibu, akte permohonan kasasi dalam kasus penggabungan gugatan ganti kerugian dengan terdakwa Juliari Batubara. Berkasnya diterima di pengadilan negeri Jakarta Pusat. Akta permohonan kasasi nomor 21 garing akta titik sus garis miring TPK garis miring 2021 garis miring PM Jakarta Pusat. Ini penggabungan gugatan 98 para korban menggugat ganti kerugian dan diterima berkasnya di pengadilan negeri Jakarta Pusat. Bapak dan Ibu, berkas ini sudah pernah kami tunjukkan ke pengadilan negeri Jakarta Barat, tetapi mereka sama sekali tidak bergeming untuk tetap menerima permohonan berkas kasasi yang diajukan oleh para korban melalui penggabungan gugatan ganti. Bapak dan Ibu yang saya hormati, ini yang kemudian kami lihat, pemerintah harus melihat problem ini bukan hanya problem 1, 2, atau 3 hakim yang memeriksa mengadili berkas ini. Kami melihat ada potensi problemnya adalah problem institusional yang mesti diurai oleh Ketua Mahkamah Agung, yang mesti dicermati oleh pemerintah agar kemudian bisa menunjukkan komitmen mengawal kasus ini dengan baik dan menghadirkan pengganti kerugian. Seperti yang disampaikan oleh Presiden Pak Joko Widodo, kemauan korban satu aja. Korban itu nggak peduli mau divonis berapa tahun pun nggak peduli. Yang mereka harapkan hanya ganti rugi, nggak ganti untung, ganti rugi terkait dengan apa yang sudah mereka simpan dan letakkan dan investasikan di KSP Surya. Bunga atau keuntungan tertentu, kalau ini tidak dibayarkan 6% yang mesti dibayar per tahun, inflasi dan seterusnya. Kalau tidak dibayarkan bertahun-tahun, maka kemudian akan diorganisasi sebagai ganti kerugian kepada para korban. Karena korban menurut saya tidak mengharapkan keuntungan dalam kasus ini. Mereka hanya mengharapkan uang kembali dan pengadilan menjadi satu-satunya cara untuk bisa memulihkan hal tersebut. Jadi kita berharap tidak ada lagi klise baik dari institusi penegak hukum kita, baik dari pemerintah untuk memperjuangkan hak-hak korban. Korban sudah berjuang dalam posisi ini, tapi seolah-olah perjuangan korban itu dihambat-hambat dengan cara-cara yang menurut kami tidak bisa diterima secara formil. Dan kita sudah mencontohkan berkas-berkas di mana kasus penggabungan gugatan itu diterima, di mana kemudian itu diproses hingga keluar akta, dan kemudian bagaimana berkas itu dihadirkan dan diproses sehingga memberikan keadilan. Jadi poin saya, gimana mau memberikan keadilan bagi korban kalau berkasnya saja ditolak-tolak oleh pengadilan untuk melakukan upaya penggabungan tersebut. Demikian dari saya, kuasa hukum nanti akan ditambahkan oleh Pak Teddy, kira-kira seperti itu. Terima kasih teman-teman. Kita dari korban sudah cukup panjang untuk berbicara. Kita lagi ada di konferensi pers Dan ini kita sangat para korban Indosuria Aliansi, nanti guys. keputusan Mahkamah Agung. Saya juga selaku korban merasa kepentingan ada di sini supaya ini menjadi lebih viral. Jangan lupa share, like, subscribe. Para donors tolong bantu link up ya ini berita ya. Tahun-tahun Gitu. Soalnya ini benar-benar mafia hukum terjadi di Indonesia ini sampai korban penipuan 15 triliun itu dibiarkan bebas ya.
Ini harus diviralkan. Demikianlah pemaparan atau uraian yang telah disampaikan dari Bapak Donald dan dari Bapak Awan Teddy. Kepada rekan-rekan jurnalis sekalian, apabila terdapat pertanyaan, maka kami persilakan untuk mengangkat panahnya. Atau apabila ada dari pihak korban yang ingin menyuarakan aspirasinya, kami persilakan juga. Kawan dulu Pak. Kalau langkah hukum korban sudah berupaya di wilayah publik milik non-litigasi itu sudah panjang. Maka saya sebut ini ganti rugi. Ada waktu, energi, emosional yang tidak bisa dihitung dalam menjalankan. Itu biayanya mahal sekali. Banyak sekali korban yang kemudian sakit. Kemudian banyak sekali korban yang kemudian waktunya tersita untuk mengurus. Ini yang kemudian saya sebut ganti rugi. Sekalipun balik total uang seluruhnya tetap rugi. Dari segi waktu, dari segi tenaga, dari segi. Menjawab pertanyaan tadi, korban sudah melakukan banyak hal. Melapor kepada DPR, mengadukan pemerintah, beraudiensi dengan Menko Polhukam, beraudiensi dengan Menteri Koperasi dan seterusnya, bahkan sampai kepada menyampaikan informasi dan data hukum kepada penegak hukum membantu, dan juga beraudiensi dengan LPSK. Jadi dengan LPSK sendiri kami beberapa kali melakukan rapat baik bersama dengan korban maupun tim hukum mewakili korban, itu sudah menyampaikan kepada LPSK agar kemudian diberikan kompensasi dan diberikan restitusi kepada korban dalam hal ini sebelum munculnya tuntutan di pengadilan negeri. Tapi ya memang kita lihat kita sebenarnya sangat berharap Menko Polhukam benar-benar mengawal kasus ini. Jadi kenapa kita sangat berharap Menko Polhukam mengawal ini? Karena kita lihat jumlah korbannya kan banyak sekali, jumlah kerugiannya besar sekali. Nah, ada banyak aset yang belum disita juga seperti itu. Nah, kalau asetnya belum disita, ini berpotensi digunakan untuk melakukan kejahatan-kejahatan. Jadi poinnya adalah kita berharap komitmen pemerintah, sekali lagi saya tegaskan, kita berharap janji dan komitmen pemerintah berupaya secara maksimal mengawal kasus ini. Di sisi yang lain, kita berharap integritas pengadilan, majelis kasasi yang ditunjuk nanti oleh Kamar Pidana atau Ketua Mahkamah Agung, karena ini kasus yang melibatkan atensi yang besar, mesti majelis kasasi yang berintegritas. Isunya bukan hanya isu hukum, tapi menurut saya adalah isu integritas peradilan. Dan kalau integritas peradilan itu kita bisa turunkan dalam banyak isu ya Pak Pada. Suap peradilan, bujuk rayu dan seterusnya. Tapi saya tidak mau menuding macam-macam dulu. Tapi core jantung menurut saya kasus ini adalah integritas peradilan. Nah, saya melihat begitu banyak korban atau sebagian korban, Pak Teddy apalagi Bu Francisca, hampir tiap minggu datang di Pengadilan Negeri Jakarta Barat dan kita menyaksikan bagaimana majelis hakim memimpin persidangan itu. Makanya kita berani menyebut integritas peradilan, dan itu rasanya yang tercabut di dalam kasus ini tanpa saya harus spesifik menyebut makna integritas peradilan itu sendiri. Jadi ini bukan soal substansi, materi dan segala macam. Ini saya yang mesti dijaga oleh Ketua Mahkamah Agung adalah memastikan hakim yang memeriksa, mengadili perkara ini di tingkat judek juris itu benar-benar hakim yang berintegritas dan bisa masuk angin lah kira-kira dalam kasus ini. Kita sangat berharap itu,
di level pemerintah dan di level peradilan. Ini harus paralel, berimbang, karena kita paham betul ada batas kekuasaan pemerintah di dalam masuk dalam perkara ini. Maka self defense, pertahanan yang mesti paling kuat adalah di peradilan itu sendiri, dan kita berharap banyak kepada pimpinan Mahkamah Agung memilih hakim yang berintegritas, outputnya adalah putusan yang berkualitas. Kira-kira seperti itu. Salam perjuangan untuk kita semua. Tadi kita sudah mendengar pemaparan dari kuasa hukum yang memang sudah mendampingi barang kita. Saya sangat sependapat. Jadi memang sekarang ini kalau mungkin saya akan menambahkan saja ya, barangkali tadi disebut ada kasus Jiwasraya. Kita bandingkan antara kasus Indosuria dengan Jiwasraya. Kasus Jiwasraya itu pelaku-pelakunya dihukum mati itu, kalau nggak salah oleh pengadilan. Itu sama kurang lebih modus kasusnya itu adalah kejahatan dalam bidang keuangan. Hanya memang yang digarong itu uang dari uang Jiwasraya, uang negara. Sementara ini kita adalah warga negara Indonesia yang uangnya yang dirampok, uangnya yang susah payah kita menabung itu dengan gampangnya dirampok begitu saja. Lalu kita proses, kita berharap di peradilan, kenyataannya dibebaskan. Kan jelas dia sudah melakukan yang namanya HS itu, melakukan merampok uang-uang kita semua. Nah, jadi di sini memang ada keanehan. Saya sependapat dengan bukan hanya integritas majelisnya sendiri, yang memang saya beberapa kali hadir juga, kelihatannya majelisnya masa ada hakim yang punya jiwa nurani, sementara orang yang dikorbankan, yang dirugikan begitu banyak. Masa ada majelis hakim yang membela justru terdakwa? Kalau dari pihak kejaksaan meminta menuntut sita dan sebagainya, tidak dianggap. Tapi kalau dari kuasa hukumnya si HS, rasanya sedikit kuasa hukum. Memang ada keanehan. Kita sebenarnya kan tahu di pengadilan itu sidang terbuka. Kita juga bisa menilai. Nah, ada apa ini sebenarnya? Ya, kalau bilang ada masuk angin dan sebagainya, memang kita harus bisa membuktikan. Tapi terlepas dari itu, memang kita harus, istilahnya kita harus radikal, harus berani menerobos, harus kita berani berjuang. So, kalau tidak, kita tidak dianggap. Pasti kita tidak dianggap. Institusi peradilan, yang namanya peradilan, buktinya kita sudah jelas-jelas dirugikan. Harusnya pengadilan dia bertindak fair, membela kepentingan warga negara yang lebih banyak. Harusnya seperti itu. Jadi kesempatan akan datang, memang kita semua para korban harus selalu bahu-membahu semangat. Kita percayakan kepada kuasa hukum untuk terus maju, dan supaya apa tujuan akhirnya uang-uang yang milik kita bisa dikembalikan, So, uangnya sebenarnya ada itu, memang sedang diarahkan kemana-kemana itu. Itu jelas uang masyarakat, tapi dialihkan kemana-mana. Itu kan jelas sesuatu yang pidana, iya kan?
tanpa izin dari pemilik uang. Nah, jadi itu oke, mudah-mudahan di kesempatan dari press release ini tentu didengar. Tadi harapan dari kita semua ditegaskan oleh kuasa hukum, mudah-mudahan di Mahkamah Agung inilah dipilihlah hakim-hakim yang punya integritas, punya hati nurani, yang membela kepentingan masyarakat banyak. So, kita ini adalah masyarakat yang dirugikan, kita adalah para pembayar pajak. Jadi negara ini kan selama ini yang termasuk lembaga peradilan juga gaji-gaji para hakimnya itu adalah dari uang pajak kita. Itu jelas itu. Memutus dengan seadil-adilnya, memberikan keadilan bagi korban dan memulihkan kerugian yang telah mereka derita. Kita berharap yang ketiga kepada Mahkamah Agung melalui pimpinan Mahkamah Agung agar menunjuk majelis kasasi yang memeriksa dan mengadili perkara ini adalah hakim-hakim yang kedam suap, berintegritas, agar kemudian putusan terbaik bagi para korban itu benar-benar bisa diberikan. Terakhir, yang keempat, kita berharap pemerintah benar-benar mencurahkan energi mengawal kasus ini. Seperti yang ditegaskan oleh Pak Rasa Mala tadi, ini adalah wajah pemerintah dari atau dilihat dari sisi warga dan dilihat dari sisi warga internasional. Bapak dan Ibu, bayangkan semakin kesini semakin banyak kejahatan yang berkedok, bisnis perbankan, jual beli, dan macam-macam. Orang internasional akan beranggapan kepada pemerintah kalau tidak bisa mengawal dan memulihkan korban. Dunia internasional mencermati kasus ini. Kadang-kadang para investor luar negeri yang sering diajak pemerintah pasti akan berpikir menyelamatkan warganya saja berkaitan kerugian tidak bisa, apalagi menyelamatkan investor yang berasal dari luar negeri. Jadi itu cara pandang dunia internasional terkait kasus ini. So yang mau kita bilang adalah ini pertaruhan di sisi yang lain, tidak hanya pada pengadilan, tetapi juga pertaruhan bagi pemerintah untuk menjaga masyarakat, menjaga perekonomian agar kemudian ekonomi berputar, yang rugi dipulihkan, yang jahat dihukum sebagaimana kejahatannya. Itu saja dari kami, terima kasih. Mohon maaf, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya sebetulnya dari awal saya juga udah mau mundur, saya udah mau ngikutin sidang-sidang lagi sebetulnya. Cuman karena dari tim aliansi kami, Bu Siska, Pak Edi, ayo dong bantu semua, bantu. Oke, saya juga karena korban, saya punya kewajiban juga untuk ini semua. Jadi saya ikutin terus, dan akhirnya setelah begitu banyak, begitu waktu, makan waktu segala, hujan segala, kita mesti ke sana, makan juga di depan pengadilan, di emperan sampai hari. Namun yang terjadi apa? Hasilnya sangat tidak memuaskan, dan bahkan Henry sudah diputus bebas. Itu sebetulnya sudah prediksi dari awal. Tapi apapun juga, buat saya tidak ada perjuangan yang sia-sia. Sampai kapanpun kami akan tetap berusaha dengan aliansi, karena dengan aliansi ini terus terang seperti menemukan kebun padi, apalagi didukung oleh visi Lomba yang sudah terkenal juga ya. Jadi saya memberikan kekuatan baru, dan sebetulnya sejak awal masalah penolakan untuk penggabungan perdata dan pidana itu dari awal saya juga udah merasa kenapa janggal sekali ditolak. Dari satu sisi di
dalam persidangan malah ada beberapa rekan-rekan korban juga yang kami tidak iri lah ya, kalau mereka akhirnya bisa diberikan dengan apa, dibayarkan semuanya, entah dengan asset settlement atau dengan apa yang kita nggak tahu, hanya Henry Surya dan Tuhan sama yang penerimanya yang mengerti. Nah, sedangkan kalau dibilang dari kita yang masukkan, saya dengar sendiri dalam persidangan itu dianggapnya parsial, ditolak karena parsial. Lah kalau satu orang korban itu bisa dibayar, apa itu bukan juga parsial? Saya nggak mengerti gitu. Saya pertanyakan juga mungkin ke Pak Prasamala segala ya yang bisa membantu. Apakah pernyataan statement ini salah, Pak? Kalau kita ekuivalennya kan seperti itu. Sedangkan kita 896 korban dinilai parsial. Sedangkan kalau satu korban dengan melenggang kagum tuh saya lihat di pengadilan sudah selesai yang ini. Ya saya sebutlah pektai sudah selesai, tapi pulang ke pengadilan. Di mana rasa keadilan? Rasanya nggak ada kalau melihat kayak begini. Begitu juga di dalam persidangan seperti kita lihat semua ya, diistimewakan sekali, semua online. Saya juga bingung, kenapa dibawa ke Pengadilan Negeri Jakarta Barat, dan kenyataannya ya seperti itu. Mau komen pun nggak bisa. Kita sebagai korban loh, sampai kita teriak. Bukan kita sebagai penonton. Hakim malah teriak, penonton diam. Apa perlu saya usir, saya keluarkan dari ruang sidang? Ya seperti itulah pengadilan kita. Sedih saya melihatnya. Ini kalau nggak dengan perjuangan, terutama kalau dengan tim lawyer kita yang membantu untuk ini, saya rasa kalau orang pribadi agak susah ya kan, menembus semacam tembok Cina yang nggak bisa dengan bom sekalipun, yang nggak akan tembus. Nah itulah saya lihat ini sebetulnya kalau dibilang kenapa Pak Irjen Sambo yang bisa dihadirkan dalam persidangan, yang hanya membunuh jelas langsung mati satu orang. Sedangkan kalau kami ini itu dibunuh dalam keadaan hidup loh, bukan mati loh. Kalau mati udah selesai kasusnya. Nah kita hidup, dan bagaimana mau memperjuangkan kehidupan kita ini? Dia sudah merampok kehidupan dan hari tua saya dan rekan-rekan semua, dan juga masa depan rekan-rekan semua. Saya rasa demikian. Dan memang dari awal Pak HS, jujur saya bilang nggak bisa dipercaya. Saya bawa dokumen-dokumen juga kok. Sekarang ini saya bawa bahwa katanya sakit-sakit homologasi tempo hari itu penipuan semua kok. Kakak saya tuh kena COVID, satu hari kena 10 juta biayanya. Saya mesti kemana? Lalu saya juga bingung kan semuanya. Kakak saya juga kena korban juga gitu loh. Lalu yang terjadi apa? Malah disusahin saya ini, mintain rekam medis dan sebagainya. Kenyataannya yang terjadi kabur, gak dijawab sama sekali satupun. Mana homologasi? Makanya saya mohon, ini keadilan. Jangan percaya lagi dah sama homologasi. Saya terus terang aja, itu sudah PKPU itu sudah pembohongan publik kalau saya bilang. Memang dia mau ngulur waktu supaya kita ini akhirnya ujung-ujungnya tuh nggak dibayar. Apalagi terakhir ini yang kita sudah lihat, termasuk saya juga udah terima WA-nya bahwa kita diminta untuk memberikan pilihan. Pilihan dua, hanya pilihan. Satu adalah top up untuk asset settlement. Kita top up apa enggak saya belum ketemuin sih. Kedua, ya kita dimasukin ke jurang dengan loan itu, convertible loan. Itu kan kita udah tahu ujung-ujungnya PT Sud dibawa sekian lama, 2-3 tahun kemudian habis itu bye-bye.
kita ditinggal tegur aja. Soalnya kita lihat kok waktu dari awal memang sudah cacat kalau menurut saya. Karena kenapa? Dari awal itu di pengadilan Jakarta Pusatnya juga kok bisa diterima, orang awam juga ngerti. Kalau asetnya nggak ada kok bisa menjamin 16 triliun. Itu aduh, luar biasa nih. Saya rasa betul-betul Pak, kalau nggak kekuatan Tuhan, bagi saya juga mungkin saya nggak ada hari ini. Dan mesti ingat, dia itu bukan hanya itu, membunuh hari tua kita Pak, terutama saya untuk pensiun. Ya, saya sudah tidak aktif lagi. Begitu juga buat yang masih aktif, mungkin juga sekarang ini kesulitan kan ekonomi juga sangat berat. Untuk kehidupan ke depan, menyekolakan anak, kuliah dan sebagainya, semua jadi hancur. Belum ekonomi Indonesia juga dengan porsi yang seperti ini, 16 triliun, itu pun juga buat perputaran kan juga lumayan sebetulnya untuk membantu negara kalau seandainya nggak dipegang oleh satu orang saja. Gitu loh. Makanya saya mohon kepada Bapak Tim Lawyer, saya terima kasih banyak. Saya mohon kepada Bapak Mahfud MD dan juga kepada Bapak Jokowi untuk bisa membantu menyelesaikan masalah ini dengan seadil-adilnya, dan oknum-oknum hakim yang memang tidak becus dan tidak benar mohon bisa disingkirkanlah dari bumi Indonesia ini. Terima kasih. Bagian lagi mungkin melepaskannya, dia tidak melakukan karena dia merasa dia punya pertimbangan lain sehingga dia tidak melakukannya. Jadi sekali lagi memang pertimbangan yang didasarkan bahwa gugatan itu ditolak atas dasar parsial itu secara rasional mungkin kita sulit bisa menerimanya, karena sekali lagi dasar pengajuannya itu diletakkan sebagai hak. Hanya mereka yang mengajukan permohonan yang kemudian bisa diproses permohonannya di dalam pembentukan gugatan itu. Itu yang pertama. Jadi persis yang disampaikan Bapak tadi bahwa pertimbangan dan persoalan kelihatannya ini mesti diperbaiki, harapannya nanti di proses permohonan. Yang kedua, bahwa harapan tadi yang disampaikan untuk Pak Presiden, saya kira itu yang penting, apalagi dalam proses ini kita akan mempercayakan penyelesaian persoalan kita kepada negara melalui instrumennya, sehingga kalau negara bisa memperbaiki situasi ini, bisa mencarikan jalan, bisa merecovery kerugian, itu yang paling utama. Maka tentu kepercayaan publik kepada pemerintah, kepada negara itu akan jauh lebih baik, dan itu saya pikir itu harapan kita bersama ke depan. Dan tentu apa yang kita harapkan bukan hanya sebuah pernyataan, tetapi sebuah langkah konkret kan kepada kita dan itu sekali. Jadi betul-betul konkret. Ada hal yang memang bisa didapatkan oleh para korban yang sudah sekian lama menjalani proses. Saya kira itu tambahan singkat dari saya. Sekali lagi terima kasih, dan saya sepakat korban mesti tetap semangat. Saya punya banyak pengalaman dalam upaya mengadvokasi. Semangat itu adalah bagian yang penting dari proses advokasi. Tanpa itu, tanpa komitmen itu, saya pikir kita bisa rontok di jalan, tapi dengan komitmen kita bisa sampai di ujung. Itu sekali lagi. Terima kasih. Terima kasih untuk bisa menghadiri acara Transformasi Persilis kali ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini bisa memberikan dampak yang positif bagi kita semua, memberikan informasi yang lebih jelas, yang lebih terang, agar tidak tersarung pada informasi-informasi yang tidak benar yang sedang beredar di media. Pertama-tama saya akan sampaikan bahwa nama saya adalah Ricky Firmansyah Nyong, sarjana hukum. Saya seorang advokat, tetapi dalam hal ini saya juga selaku sebagai seorang korban. Dalam aliansi, saya turut membantu sebagai wakil ketua aliansi para korban bersama-sama dengan para teman-teman semua. Hari ini kami juga bersama-sama dengan perwakilan dari para lawyer
lawyer lainnya, ada Pak Tommy, lalu ada teman-teman kita semua di sini. Kita akan memberikan tanggapan, informasi terhadap informasi yang beredar hari ini. Saya mulai hari ini. Ini adalah press release korban operasi Indosuria terhadap rencana janji penyelesaian homologasi yang disampaikan oleh Bapak Hendy Surya selaku pimpinan dari Indosuria, operasi Indosuria. Seperti yang kita ketahui bahwa belum lama ini, tanggal 24 Januari 2023 tepatnya, Bapak Hendy Surya ini lepas dari dakwaan dugaan perbuatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin, usaha dari pimpinan Bank Indonesia, juga ada dugaan penipuan, dugaan penggelapan, juga dijerat undang-undang tindak pidana pencucian uang. Hal ini diputuskan pada akhirnya bahwa Bapak Hendy Surya ini diputus lepas, meskipun majelis hakim pada saat itu menyatakan bahwa perbuatannya itu terbukti, hanya saja tidak dikategorikan sebagai perbuatan pidana, hanya dikategorikan sebagai perbuatan perdata. Padahal seperti yang kita ketahui bahwa Bapak Profesor Dr. Mahfud MD saja, Menko Polhukam, menyatakan bahwa perbuatan yang telah dilakukan oleh Bapak Hendy Surya ini adalah perbuatan pidana yang sempurna. Artinya tidak ada celah untuk mengatakan bahwa ini bukan perbuatan pidana. Tetapi pada akhirnya kita mengetahui semua bahwa keputusan akhirnya adalah dilepaskan. Nah, lalu selanjutnya pada tanggal 17 Februari 2023 Bapak Hendy Surya ini mengadakan konferensi pers di Geraha Surya, dan perlu diketahui bahwa Geraha Surya ini sebenarnya adalah ditunjuk sebagai kantor pusatnya Indosuria, tetapi setelah kita cari informasi bahwa Geraha Indosuria itu sendiri sudah tidak beroperasi, hanya dipergunakan pada saat momen-momen tertentu saja. Salah satunya pada saat konferensi pers mereka itu mereka pergunakan, lalu selanjutnya mereka tidak pergunakan lagi atau aktivitas nyatakan tidak ada lagi. Itu keterangan berdasarkan petugas keamanan yang ada dalam gedung tersebut. Lalu dalam konferensi persnya Pak Hendy Surya ini menyatakan bahwa dia akan menyelesaikan pengembalian dana para korban melalui jalur homologasi atau aset sempurna. Kembali lagi kami dijanjikan, kembali lagi para korban diiming-imingi harapan-harapan yang tidak pernah terlaksana pada akhirnya. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena janji itu sudah diucapkan jauh sebelum putusan ini diputus. Dalam persidangan PKPU, Pak Hendy Surya itu sudah menyatakan bahwa dia akan menyelesaikan seluruh pengembalian kerugian korban ini akan diselesaikan secara bertahap. Tetapi pada kenyataannya hal tersebut tidak pernah terselesaikan dengan sesuai dengan apa yang dijanjikan. Janjinya semua gagal. Kita tidak pernah mendapatkan apa yang disampaikan. Janji-janji bahwa akan diselesaikan settlement asetnya yang ditawarkan angkanya di up. Kita dipaksa untuk memberikan lagi dana-dana tambahan 50% dari nilai aset yang ingin kita tukar, tanpa dipikirkan bahwa kita sudah tidak punya lagi dana tersebut. Jangankan untuk membeli aset lagi dengan 50%, untuk bertahan hidup saja para korban juga sudah sambung hari saja. Bagaimana mungkin kita dipaksa lagi untuk mengeluarkan dana untuk membeli aset? Asetnya juga harga sudah di up, lokasi jauh dari
kata layak. Kalau yang posisi-posisi yang bagus, jelas sudah tentu sudah diambil oleh orang-orang yang katanya dalam persidangan sudah menyelesaikan. Apakah itu memberikan keadilan buat kita? Juga tidak. Karena kalau kita berbicara ke arah situ, kemana uang hasil top up-nya? Kenapa mereka sudah top up, kita masih tetap belum dibayar juga? Itu menjadi pertanyaan. Kembali lagi bahwa dalam proses pelaksanaan homologasi itu sudah ditetapkan bahwa ada skema pembayaran yang dijanjikan, mulai dari ada yang 4 sampai 6 tahun, ada yang 3 juga, tetapi pada kenyataannya sampai hari ini mereka semua belum diselesaikan. Jadi kalau ada anggapan bahwa ada pernyataan bahwa kalau proses homologasi ini sudah berjalan kembali atau sudah banyak korban-korban yang diselesaikan, itu tidak benar karena persentasenya jauh daripada 1% saja tidak sampai. Kalau kita bicara kemarin itu dalam persidangan dikatakan ada 132 orang yang diselesaikan, itu patut dipertanyakan. Korban ini ada 6.000 orang lebih, bahkan yang sudah terlibat puluhan ribu katanya. Lalu kalau 132 orang diselesaikan, di mana keadilannya? Bagaimana keadilan untuk orang-orang korban-korban kita semua yang tidak dapat menyelesaikan melalui jalur yang ditentukan? Cicilan, berapa cicilan kita terima? 100.000 sebulan, 500.000 sebulan, tapi itu pun juga berhenti di bulan cicilan ke-11. Ada yang tidak sampai ke-11 kali juga dicicil. Kalau kita berharap untuk dicicil kembali, buktinya seperti apa? Komitmennya sampai di mana? Tidak pernah terjadi. Kalau sampai 100.000 sebulan dicicil, mau sampai kapan kita akan selesai? Sekarang mereka meminta kita untuk kembali percaya bahwa kita akan diselesaikan secara homologasi, mengikuti kembali pada instrumen homologasi, di mana kita sendiri juga sudah tidak percaya lagi. Kami korban menyatakan tidak percaya bahwa janji homologasi itu akan diselesaikan. Kalau memang mereka pihak Indosuria memang dengan serius menyelesaikan homologasi, laksanakan saja sesuai dengan schedule yang sudah ditentukan di awal. Karena kamu sudah dischedulkan di awal, banyak sebagian sebesar para korban itu sudah dicicil 50%, bahkan ada 75%, bahkan sudah ada 100% harusnya. Tetapi itu tidak terjadi. Pemberitahuan bahwa mereka mengalihkan tanggung jawabnya ke PTSan. Karena kami juga tidak percaya pada PTSan. PTSan ini tercatat dalam homologasi sebagai penjamin atas hutang yang dimiliki oleh Koperasi Indosuria. Berapa hutang Koperasi Indosuria? 16 triliun lebih. Lalu berapa kemampuan dari PTSan? Ada yang tahu? Kita nggak pernah tahu sama sekali berapa banyak dia punya kemampuan. Setahu saya selaku orang hukum bahwa ketika seseorang menyatakan dia sebagai penjamin, dia harus diverifikasi terlebih dahulu apakah betul PTSan ini memiliki kemampuan untuk menjamin hutang sebanyak 16 triliun, bukan hanya ratusan juta, bukan ratusan miliar, tapi ini sudah triliunan. Kalau memang PTSan memang memiliki kemampuan, verifikasi dulu dong. Di sini kami juga berharap bahwa OJK dalam ini bisa menunjukkan perannya, memeriksa apakah betul PTSan ini memiliki kemampuan, apakah dia diberikan izin untuk menanggung sesuai dengan klaimnya hutang 16 triliun. Karena kalau hal itu tidak dapat dibuktikan, artinya ini adalah penipuan untuk yang kedua kalinya. Apakah kita mau dikorbankan untuk kesekian kalinya? Apakah kita harus akan menerima convertible loan lalu ujung-ujung tidak dapat dibayar, PKPU kembali, atau mendapatkan saham dari PT San Capital?
Berapa nilainya? Kalau perusahaan-perusahaan besar yang nilainya jelas, oke. PTSan berapa nilainya? Berapa sih? Berapa kemampuan finansial? Artinya kami para korban tidak ingin media atau para institusi penegak hukum terpengaruh dengan pembicaraan isu-isu mengatakan bahwa seolah-olah homologasi ini berjalan dengan benar, homologasi ini berjalan sesuai dengan yang diatur dalam putusan homologasi. Kami nyatakan bahwa homologasi sampai hari ini tidak berjalan sesuai dengan putusan. Kami juga mengingatkan bahwa untuk para media, kami memohon untuk agar berita tentang Indosuria ini dapat terus dikembangkan, tetap diawasi, karena kami percaya ketika kami menghadapi suatu katakan korporasi besar yang kami lawan saat ini, tentu secara finansial kami adalah pihak yang jauh dibandingkan mereka. Tapi kami percaya dengan kekuatan media, dengan kekuatan masyarakat, perhatian dari pemerintah, kami yakin keadilan itu masih ada untuk kami semua. Kami memiliki nurani mengawal proses kasasi sampai dengan selesai, tentu dengan keputusan yang baik untuk seluruh korban, dan kami berharap ada keberkahan untuk kami semua para korban dapat keadilan yang seadil-adil. Demikian dari saya pribadi. Nanti mungkin teman-teman saya akan menambahkan. Saya kan BPKU itu tidak main data, tapi main pidana. Jadi saya hampir percaya dari BPKU itu dan percaya dari homologasi lebih baik mengingatkan pada pihak NH untuk melakukan sita aset 33% cangkang di Indosuria Group itu bersama putus, berharap disita untuk dikembalikan kepada korban dan menghukum sebelah-sebelahnya Indosuria dan meminta aset keluarganya agar kerugian korban itu bisa dipulihkan. Kalau dari lawyer saya sih nggak ada, ya kalau kontrak sih cuma dia ikutin prosedur aja kan, prosedur penembakan. Cuman pada kesempatan ini saya pengen nyampein ini, pengen nyampein bahwa ada beberapa minggu kemarin kan udah katanya mau diusut lagi karena kan AS-nya sama jurusnya kan bebas konsultasi. Terus katanya diberita bahwa siapa Kemenkumham Pak Mahfud katanya mau membuka lagi lah kasusnya Tokopedia. Pemerintah dalam hal ini nggak puas dengan putusan hakim. Jadi menurut saya kita juga sebagai korban bisa menekan pemerintah juga dalam hal ini. Soalnya kalau menurut saya kalau kita nggak dibantu, kita para korban ini nggak dibantu sama pemerintah, guys, susah. Buktinya selama ini Indosuria itu cuma ngomong doang, kan dia bilang homologasi juga nggak beres, kita cuma beres 100.000 dan itu nggak ada yang ya pokoknya berjalan gitu aja gitu, nggak ada yang negur dia gitu kan istilahnya. Sedangkan korban kan nggak ada kekuatan apa-apa, duit kita kan udah dirampok sama Indosuria. Menurut saya gitu. Jadi dalam hal ini
Selain Pak Riki itu mengenai proses hukumnya gitu ya kita ikutin, tapi kita korban juga mesti lebih kenceng lagi desak pemerintah gitu ya, buat kawal kasus kita ini gitu. Kita mau dengar maksudnya yang mau dijalani apa, prosesnya apa gitu, supaya masalahnya bisa clear dan bisa jelas gitu, bahwa nanti emang benar ya divonis bersalah, terus dihukum, terus aset-asetnya dikembaliin. Itu kan sampai sekarang juga kan kita masih bingung kan prosesnya kayak gimana kan. Dari teman-teman yang kurang berpikir, karena hampir tiap hari kepala ini berpikir uang yang tahun dicari bisa mewakili masalah. Pertama, saya ada 3 poin. 1, mudah-mudahan ini HS sendiri melihat. Pak, dia pun berpikir, dia itu sebenarnya ingin diakui dirinya itu sebagai apa? Bankir, pengusaha, atau lu memang penipu gitu loh. Ya, 1, coba putuskanlah bahwa ini memang pidana. Nah, ini ada korban yang 8.000 lebih. Itu kan dari segi kuantitas saja itu udah berapa kecamatan itu, dan ada nilai uang. Ada itu kan ada, andai kata mungkin ahli ekonomi bisa membahasnya ya, dengan 8.000 kakak yang paling keluarga itu sudah mestinya sudah mewakili perputaran uang yang dihamba, dan uang ini buat nasabah juga bukan uang untuk disimpan jangka long term, kan 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun, istilahnya bukan multi-loss, dan ada nilai 16T itu juga Anda akui itu di pengadilan. Jangan juga Anda bikin kebohongan publik nanti begitu loh. Anda ini mengakui di depan pengadilan, Anda ngakui 15 triliun memang yang sisa dari yang belum Anda selesaikan. Coba kalau kebetulan Pak Mahfud juga akan mengkaji itu secara akademis. 16T itu ada kata kalau berputar itu sudah mempengaruhi grup ekonomi itu berapa persen. Jadi ini sudah putuskan, ini bukan perdata, sudah pidana, malah boleh bisa dikatakan subversi ekonomi. Jadi gitu loh. Jadi Anda tuh sebenarnya ingin disebut sebagai apa? Pengusaha, banker, atau Anda tuh memang penipu dan hanya bermodal 100 juta Anda mengelabui orang se-Indonesia dengan izin koperasi yang Anda samarkan dengan membiliar. Kita ini hanya menyimpan dalam waktu 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun. Kalaupun sampai multi-years itu Anda yang mengalaminya. Oke, sekarang secara gentle saja, kalau Anda memang gentle gitu, Anda menjawab pertanyaan saya, Anda banker atau pengusaha, Anda jelas. Oke, saya ikuti cara pikiran Anda ikuti juga cara putusan pengadilan, Anda ikuti akan homologasi. Ini sudah 3 tahun. 3 tahun itu kalau Anda mengikuti, Anda sudah harus melunasi 75%. Bagaimana Anda? Bayar itu lunasi, baru ikuti. Nah, oleh karena itu, ayolah yang akan mengadili hakim ini, hakim agung, bukalah pikiran Anda. Ini bukan perdata, sudah pidana. Itu 8.000 lebih dengan nilai yang ada 16 triliun yang sudah diakui dari mulut HS sendiri. Itu jangan membuat kebohongan publik. Itu bisa Anda kena pasal juga nanti, kebohongan publik. Jadi udah subversi ekonomi dan ini udah pidana jelas.
Tidak ada tawaran-tawaran Anda, aset atau settlement, nggak ada. Cukup sekian. Saya rasa jelas yang saya sampaikan. Aspirasinya, kita lagi bisa melanjutkan hubungannya. Itu ada video itu Zoom ya guys. Jadi ini ada korban yang dari luar kota. Jadi nggak semua kumpul di sini ya. Karena kan ini Indosuria itu kan korbannya seluruh Indonesia. Jadi mereka bukan Zoom. Satu hal yang lumayan membanggakan dalam arti kata membanggakan karena bisa mendengar dari suara teman-teman secara langsung karena kalau kita hanya bekerja melalui WhatsApp dan saya ada jelas. Tapi yang berjalannya adalah ternyata saya tidak kesal sendiri. Saya pikir saya sendiri yang kesal, ternyata masih banyak yang kesal. Tapi nomor satu saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman media yang sudah hadir dan masih menaruh kemudian dan perhatian terhadap kami. Terima kasih banyak. Karena kembali lagi kasus seperti ini sudah disampaikan oleh teman-teman sebelumnya bahwa kita berhadapan dengan korporasi yang begitu besar yang memegang dana begitu banyak yang nampaknya sulit untuk kita hadapi apabila kita tidak punya kekuatan dari teman-teman media juga. Jadi sekali lagi pada kesempatan yang bisa berterima kasih atas perhatian dari kemudian semoga kita bisa terus bekerja sama untuk bisa sama-sama menemukan jalan keluar dari permasalahan ini. Bagi saya jalan keluar adalah mengembangkan apa yang sudah menjadi hak kami semua korban dari Indosuria. Tadi saya sudah mendengar banyak sekali dari teman-teman, mungkin supaya enak teman-teman media kalau ada pertanyaan bisa langsung nanya juga, jadi tidak mencatat apa yang kita sampaikan. Kalau mungkin ada pertanyaan karena sejujurnya apa yang disampaikan oleh para korban di dunia lainnya kasusnya hampir sama kita semua. Kita mendapatkan penipuan, mendapatkan kebohongan, terus apa yang disampaikan oleh Surya dalam konferensi Januari kemarin itu membuat uang hasilnya. Karena kita tidak mendengar seseorang yang sudah jelas-jelas melanggar kejadian yang tidak sendiri, terus habis itu menyatakan bahwa dia akan membuktikan bahwa dia akan menjalani janji yang apa ya saya jelaskan susah ya, tapi bohong dan kebohongan lagi sudah suka saya percaya kalau omongan yang menjadi sesuatu. Apalagi tambah setelah berbohong 2023 tidak ada tindakan apapun. Adakah dalam seperti ini? Kan saya rasa yang hari ini kesempatan hari ini tidak dikenal apa lagi. Saya pribadi kami menerima uang 400.000 rupiah ini April 2021. Itu saja yang saya terima. Setelah itu saya hanya terima pemberitaan, terima katanya, janjinya, menurutnya. Habis itu sampai saya tambah bebek benar dengan ponis bebas. Habis itu respon kemarin lama tahu saya. Oke deh, saya masih buka aja teman-teman bisa ada kesempatan kalau mau nanya supaya lebih ada pertanyaan atau apa kita bisa share lainnya mungkin sebenarnya bagaimana kembalikan kepada kamu yang itu jangan kita berharap ada kelebihan kompensasi ini itu apa segala macam yang sudah kita taruh kembalikan saja secara utuh itu aja saya masih tahu bisa jadi apa enggak. Ini dari saya pribadi ya. Terus kalau misalnya tentang dijadikan homologasi atau segala macam, tadi saya mendengar dari Pak siapa kalau tidak salah yang mungkin tadi saya agak skip. Sekarang yang sudah dijadikan dari Januari 2021 itu kasus saya, Januari 2021 sampai dengan sekarang Maret 2023 harusnya kalau sudah menjalankan sesuai janjian yang saya terima dari 5 miliar 5,2 miliar investasinya 5,2 miliar investasinya harusnya saya sudah terima 1,124 sekian 1,154
saja. Setelah itu sudah kabur tanpa kabar, tanpa kejelasan. Sampai tiba-tiba ada kesempatan Januari 2023 kemarin mengatakan kembali kajiannya yang aneh. Dan itu nggak kemarin, sekarang lebih semangat. Tetap aja nggak ada. Jadi balik lagi saya rasa nggak usah banyak penuhi yang sudah skema awal itu sudah tidak saling bukti ada yang selanjutnya. Saya rasa semua di sini beberapa ya nasabah-nasabah kami. Nah, ini ada korbannya guys dari Aliansi Jawa Timur Surabaya. Jadi nggak cuma di Jakarta ya, banyak ya. Tidak mau tertumpu dua kali ya. Itu dua kali. Jadi tidak kapok. Yang pertama dulu kasih tahun 2020 ya Pak. Yang di Bapak Ibu yang tahun 2020. Itu kan diangsur juga tapi memang ini sepertinya sudah diskenakan Pak SBY sebetulnya diskenakan bahwa apabila nanti kesulitan bisa mengangsur berhenti mengangsurnya simpanan negara itu dia kalau dia akan diambil yang RPPC tadi dia dijamin jangka tetap sebagai tanggung terus kemudian total aset yang kedua pada besar itu saat itu kita tidak berpikir pada saat itu kita tidak berpikir bahwa kita tidak tahu performa yang besar kayak apa kita tidak tahu kita tidak tahu kita konsepnya waktu saat tugas pertama itu asal uang kita kembali walaupun sekarang diangsur tanpa bunga tidak apa-apa tapi waktu itu saya kebagian kebagian karena dari simpanan itu tapi simpanan dari jumlah simpanan saya masuknya diangsur 4 tahun masuk diangsur 4 tahun diangsurnya dengan cicilan dari pencurian serenatnya itu tadi seperti yang dikatakan bahwa ada yang 100 ribu, ada 500 ribu, ada yang pertama 500, 540, salah itu yang 600, ini yang kemudian 100, itu pun nggak selesai sampai 11 kali berhenti. Nah itu kira-kira jangan tercapai nomor 5% dari simpanan saya, dari simpanan kami, saya itu. Padahal waktu itu janjinya per tahunnya itu 5% diangsur 4 tahun itu lunas kembali untuk ternyata tahun pertama aja selesai. Nah itu udah mungkin ya akhirnya kita